Halo Sobat Galeri, ketika kita berinvestasi di pasar modal, khususnya saham, kita sudah pasti mendengar berbagai nama indeks saham. Salah satunya yang terkenal adalah indeks LQ45. Tapi sebenarnya apa sih pengertian dari indeks saham itu sendiri? Indeks saham merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu dan dievaluasi secara berkala. Adanya indeks saham berguna sekali bagi para investor. Salah satunya adalah menentukan saham mana saja yang memiliki kinerja yang baik, sehingga para investor mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Lantas, apakah kita harus membeli semua saham agar mendapatkan tingkat keuntungan besar? Tentu saja tidak. Kita cukup menentukan saham mana saja yang mempengaruhi pergerakan indeks. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 4 hal utama untuk memahami indeks. Hal yang pertama untuk memahami indeks adalah seleksi. Seleksi merupakan inti dari suatu indeks karena mencerminkan bagaimana konstituen terpilih dan tema indeks tersebut. Umumnya, dalam menyeleksi saham, terdapat 4 metode seleksi yang sering digunakan. Metode pertama yang sering digunakan berdasarkan likuiditasnya. Yang kedua, berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Yang ketiga, metode yang sering digunakan berdasarkan skor atau kriteria tertentu. Pada metode ini, contohnya, 30 saham dengan valuasi yang rendah. Dan metode yang terakhir berdasarkan sektornya, yaitu metode seleksi saham berdasarkan sektornya. Misalnya, saham-saham di sektor pertambangan. Nah, setelah didapatkan konstituen berdasarkan metode seleksi, maka selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap konstituen yang telah terseleksi. Pada pembobotan inilah yang dimaksud bagaimana suatu saham dapat memengaruhi pergerakan indeks. Lazimnya, terdapat 4 metode pembobotan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah market cap weighted, yaitu metode pembobotan yang berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Metode kedua adalah free float adjusted market cap weighted, yaitu metode pembobotan yang berdasarkan kapitalisasi pasar dengan penyesuaian jumlah free float. Metode pembobotan ini sering digunakan karena tidak semua saham diperdagangkan secara aktif. Yang ketiga adalah price weighted, yaitu metode pembobotan berdasarkan harga saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi juga bobotnya. Dan metode yang terakhir adalah equal weighted, yaitu pembobotan ketika masing-masing perusahaan memiliki bobot yang sama. Dari contoh yang ditampilkan, kita dapat melihat perbedaan metode pembobotan. Perbedaan metode pembobotan akan menghasilkan persentase pembobotan yang berbeda pula. Selanjutnya, hal ketiga yang harus diketahui dalam memahami indeks adalah kalkulasi. Secara umum, ada 2 cara melakukan kalkulasi pergerakan perubahan nilai indeks. Yang pertama adalah total return, di mana indeks juga memperhitungkan dividen yang dibagikan sebagai bagian dari return. Yang kedua adalah price return, di mana indeks hanya memperhitungkan perubahan harga dari konstituen. Hal yang terakhir untuk memahami indeks adalah evaluasi, yaitu periode kapan dilakukannya evaluasi atau kapan konstituen dipilih, serta kapan pembobotan dilakukan penyesuaian kembali. Adapun 2 jenis evaluasi, yang pertama adalah evaluasi mayor. Jenis evaluasi ini bertujuan untuk memilih saham konstituen indeks untuk periode selanjutnya, yang disertai dengan menyesuaikan jumlah saham untuk indeks atau bobot dari konstituen. Jenis evaluasi yang kedua adalah evaluasi minor. Jenis evaluasi ini hanya bertujuan untuk menyesuaikan jumlah saham untuk indeks atau bobot dari konstituen tanpa pemilihan konstituen indeks untuk periode selanjutnya. Itu tadi mengenai 4 hal utama untuk memahami indeks. Untuk lebih lengkapnya, dapat mengunjungi Galeri Investasi Universitas Gunadarma dengan membaca buku mulai dari ETF. Subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mulai berinvestasi di pasar modal. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.